Oke, 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 Sobat Migran dimanapun kalian berada. Hari ini saya ingin membahas tentang kerja-kerja pemerintah yang sangat baik. Jadi kita ingin membahas, ini ada teman argumen lagi, teman Sandro ribut, Jagri, teman ribut ya, teman ribut. teman Nggak berantem. asik kalau nggak ada dia. Kalau ngobrol tentang pemerintah, saya harus ada teman ini, biar kita seolah-olah ada di podium yang, Ngobrolin pemerintah ya. iya, kita ngobrolin pemerintah tentang Rohingya ya. Baik. Gimana tuh? Jadi sekarang kan ini lagi pemerintah Indonesia lagi gencar-gencarnya untuk mencarikan tempat gitu ya untuk pengungsi yang dari Rohingya itu. Gimana tuh? Kalau menurut saya, bro, saya tidak setuju karena kita melihat dari 270 juta manusia yang ada di Indonesia masih banyak yang keterbelakangan. Saya nggak setuju kalau pemerintah menyiapkan tempat untuk masyarakat ini. Bukan karena kita nggak ada kasih, ini juga kemanusiaan, tapi banyak di masyarakat kita yang masih kurang mampu. Menurut dirimu gimana? Jadi sekarang jangan bertanya kepada saya karena dirimu itu juga kritis dan mantan mahasiswa gitu ya. Melihat bangsa ini gimana gimana gimana? Aduh pusing. Ini kelihatannya tema kita kali ini sudah melenceng dari buruh Iya migran ya, dari pekerja. tapi ada iya ada. Tetap ini ber apa namanya sangkut paut sama pekerja migran gitu. Gini ya, kalau kalau persepsi saya itu bukan bukan antara setuju dan tidak ya. Iya, Tapi kita mengkritisi aja cara bekerjanya mereka itu kayak apa kok bisa begitu gitu ya. Kenapa mereka melakukan itu kan? Jatuhnya kan seperti itu. yes. Kenapa pemerintah melakukan hal-hal yang dimana ngurusi bangsanya sendiri aja masih pusing, kenapa ngurusi bangsanya orang kan gitu. Iya, benar. Iya, Jadi jadi eh, kalau kita berbicara tentang sebuah motif, sebuah tindakan, ya, apalagi ini pemerintah siapa yang berkewajiban untuk ngurusin orang-orang pengungsi dan seperti ini kan kemungkinan juga pastinya ya kita lebih kerucutkan ya di mana sosial apa namanya Menkumham apa hak asasi manusia atau apa itu kan ya kita nggak ngerti tapi gini ya kenapa mereka masih juga dicarikan tempat dan semua-semuanya. Kalau ini saya nggak merujuk kepada peraturan ataupun undang-undang, tapi berdasarkan analisa dan logika cara berpikir saya aja ya kayak gini. Jadi pejabat atau sebuah instansi pemangku kebijakan yang punya urusan dengan ini, itu menganggap bahwa ini adalah dalih kemanusiaan untuk agar supaya itu dana terkucur gitu. Ngerti nggak? Jadi mereka itu benar-benar manusia yang memang ya sudah atas pertimbangan atasan saya lakukan ini. Nah atasannya ini kemana ke arahnya? Tapi intinya kalau saya itu kenapa mereka melakukan seperti itu gitu? Bukan setuju atau tidak. Yang dicarikan alasannya itu kenapa mereka melakukan itu, sedangkan bangsa kita sendiri kan serba ruwet dan ribet gitu kan. Bangsa iya, kita sendiri aja belum tuntas gitu. Ketiba didatengin sama mereka yang 2 kapal, 3 kapal, datang kayak gitu kan. Terus diurusin kenapa nggak oke, nggak usah. Kalian pergi aja tak kasih sesuatu, terus kalian pergi aja cari yang ke sana. Kenapa nggak seperti itu gitu? Ya karena ada bisa dijadikan sebuah kepentingan untuk mereka mendapatkan angka-angka yang notabene-nya. Kalau saya sih lebih cenderung ke motif. Kenapa mereka melakukan itu? Ya pikiran saya nggak jauh-jauh gitu. jadi Anggaran. kembali lagi kepada anggaran, biar kucur Iya. anggaran gitu ya. Kembali lagi ke money gitu uangnya. Dasar ya memang pikiran uang dan uang gitu. Loh lah, Jual-jual kemanusiaan, lah. Coba jual-jual human kemanusiaan, tapi pada dasarnya menjurus kepada anggaran lagi ya. anggaran. Jadi balik lagi ada anggaran yang bisa kita buat acara gitu. Ya iya toh.
Bener nggak? Kan Iya, benar juga. Oke. jadi karena ada anggaran yang bisa masuk dan bisa dimainkan atau entah bagaimana suuzon saya ya kan, sekali lagi kan saya tidak kalau Bentar, saya lagi menahan emosi gitu ya, biar nggak terpancing dengan Anda, karena kalau bercerita tentang anggaran, saya tuh paling, gitu lo ya, lo ya maksudnya. Karena, lo ya kan iya, sekarang mana sekarang Indonesia mana yang terbuka terhadap anggaran, hanya tokoh yang saya idam-idamkan yang terbuka terhadap anggaran, bahkan rapatnya pun mereka dipublish, benar nggak? iya. Kembali lagi ke Ahok Anda ya. Saya juga suka dia, tapi, aduh, sudah, bentar. Jadi, Gimana gimana gimana. kembali lagi kepada anggaran, ya benar, benar. Karena kan semuanya itu harus ada anggaran kayak makan, mempersiapkan Nah, coba makan, ukur coba anggaran kan. Anda coba cari alasan yang lain kalau nggak ke situ arahnya. Iya, terus bangsa kita, yang rakyat kita dikemanakan tuh di Papua sana, di Papua sana. Lagi nangis-nangis, nggak ada beras gitu ya. Di pedalaman, kenapa Hmm. nggak kucurkan ke sana gitu? Aduh, pingin aku, ya kan bangsat banget gitu. Maksudnya kalau kita pikir seperti itu gitu. Yang tadinya kita, oh, menjual kemanusiaan, ini karena kemanusiaan kita harus menolong bla bla. Tapi kan ya kembali lagi karena anggaran gitu. Tapi tanpa kita kita memperhitungkan di Pulau Jawa aja masih ada yang susah. Benar Makanya nggak? ya, lah enggak, makanya kan itu kan versi saya. Mungkin Anda punya versi yang lain gitu. Kalau kenapa hal itu harus terjadi gitu. Kalau alasannya nggak di situ gitu. Intinya kalau saya pikir apapun yang dibuat di negara kita, coba ajukan anggarannya, berapa proposalnya. Terus nanti kita sodorkan, kita angkat, kita laporkan, bla 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 bla. Jadi normatif ini sebagai alasan kemanusiaan untuk digunakan seperti ini. Di Aceh aja, yang di Aceh itu kan diusirin semua, udah di Aceh kan, disuruh keluar lagi, udah terserah dia berlayar kemana. Tapi nggak tahu kalau yang di Surabaya, karena saya memang tidak memantau berita ini, saya tidak memperjelas, sehingga sumber-sumber yang bisa saya dapatkan hanya asumsi cara berpikir. Saya bisa salah loh ya, saya disclaimer dulu bahwa saya bisa salah. Atas asumsi saya bisa salah, makanya saya nggak pernah mau menyebutkan nama-nama atau yang lebih 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 dibilang instansi atau Instansi, jadi benar. saya cuman cuman berpikir di situ aja. Ada anggaran yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Iya, Nah, gini-gini. Anggaran oke, kita kasih makan, mereka datang, anggap tamu ya gitu. Tamu kan, tamu lagi kesusahan gitu. Kita nih ibaratnya rumah, terus ada tamu datang, mereka lagi kesusahan, kita kasih makan. Tapi kalau tamu minta rumah, masuk di akal enggak? Tamu mau minta tanah, gimana tuh menurut Anda? Tamu mau minta tanah, tempat tinggal yang udah mereka akan beranak cucu di situ gitu. jadi ya kembali lagi di mana bahwa di situ pemerintah daerahnya yang bertanggung jawab ketika dia ada di satu wilayah. Pasti pemerintah daerahnya yang bertanggung jawab. Kalau saya bilangnya seperti itu. Entah itu di Jawa Timur, entah di Malang, entah di Surabaya, atau di Jawa Tengah, Jawa Barat, apa pokoknya pemerintah daerah lah yang paling Kan lucu. Maka dari itu, maaf saya potong dirimu ya. Saya potong. Kenapa saya tuh agak-agak gregetan gitu dengan pemerintah memperdebatkan tentang kebijakan pemerintah daerah ya. Yang notabene seharusnya kita nih pekerja migran. Jadi ini nyambung sama pekerja migran. Kalau pemerintah daerah hanya memikirkan yang dari luar, sementara kita nih yang cari uang gitu untuk menghasilkan devisa negara pun nggak terbantu loh. CPMI itu yang harus datang. Mereka tuh harus mengeluarkan anggaran buat biaya pendidikan di apa Balai Pelatihan Kerja Luar Negeri. Dan itu ada undang-undangnya gitu. Masuk nggak? Nyambung nggak, bro? Mereka memikirkan apa namanya rakyat dari luar angkasa. Oh Tuhan, terus kita nih ya, maksudnya yang benar-benar mau kerja ke luar negeri untuk menghasilkan devisa itu
nggak dianggarkan, hanya beberapa daerah yang sudah ada anggaran, keluar anggaran gitu. Ini kan buset benar gitu, kan Oke, lucu gitu. makanya pemerintah daerah harus di bawahnya siapa? Mendagri dong. Bener nggak? Pemerintah daerah itu di bawahnya siapa? Mendagri dong. Mendagri di bawahnya siapa? Presiden kan? So, di mana ini persoalannya? Iya kan lucu. Maksudnya saya ingin mikir karena lihat di sosial media tuh teman-teman kita pekerja migran itu sangat-sangat apa namanya mengkritisi dengan adanya Rohingya ini gini. Maksud mereka gini, kita nih kerja ke luar negeri aja, mau datang ke luar negeri mencari sesuap nasi untuk cari uang biar beli tanah. Ini pemerintah di Indonesia mau kasih pulau untuk orang luar kan gila tuh. Heeh, Sama dengan tapi kita heeh, menjual tapi kan gini. NKRI. Jadi yang Oke. dijadikan alasan kenapa harus dibantu itu kan karena kemanusiaan. Nah, kemungkinan di daerahnya sana mereka bisa dibunuh, dibantai, di jadi keselamatan nyawa. Jadi kalau kita ini dianggap masih jauh terhadap keselamatan nyawa. Kita masih punya rumah, masih punya sawah, cuman kita memenuhi kebutuhan kita aja yang nggak cukup. Jadi dianggapnya mungkin ya, sekali lagi ini menjadi alasan juga bagi mereka, alasan sebagai kemanusiaan bahwa dia tertekan, dia tercekam, di sana akan bunuh. Mungkin kayak Palestina yang kayak gini ya, hari-hari ini perang apa semuanya gitu kan. Jadi diungsikan kemana-kemana. Padahal sebenarnya di sekitar negara-negara Palestina pun kadang-kadang juga menolak pengungsi dari Palestina juga. Ya, tapi kenapa Indonesia menerima kan seperti itu alasan kemanusiaan. Ya, sekarang tinggal ketegasan aja sebenarnya dari pemerintah sendiri. Ya, silahkan berlayar, kita kasih bekal lagi, silahkan jangan merapat. Paling tidak dari agak jauh itu kan kapal-kapal kita tempur itu kan udah, oh nggak boleh, silahkan ke sana kan kayak gitu. Pemerintah dari atasan kan bisa seperti itu kan. Tapi itu terjadi. Nah, yang kita sendiri cari kerja keluar dan cari kerja loh ya. Kita bukan Nah, minta-minta lucu. ke Hong Kong Yes. cari kerja kan. Kita berjuang kan. Nah, berarti Yes. ini kan sebenarnya sudah nyambung lagi. Kenapa kita harus milih? Kenapa kita harus memikirkan negara, pemerintahan kita? Sedangkan kita itu tidak sedikit pun jadi pemikiran mereka. PMI tidak Iya. menjadi bagian dari yang mereka pikirkan. Jadi Maka dari itu saya bilang, kita nih PMI, pekerja migran domestic worker, selalu disepelekan gitu. Kan lucu kan nih pemerintah. jadi sebenarnya Aneh. sebenarnya gini aja kan. Eh, makanya yang harus kita lakukan adalah bagaimana ya sekali lagi kan. Ketika PMI ada di sini ya kan, suruh kita kasih sesuatu di mana dia bisa berpikir dan bagaimana membawa generasi berikutnya untuk agar tidak jadi seperti mereka tapi berjuang di luar. Jadi kita arahkan mereka, kita bantu mereka semampu kita kayak saya pernah ngomong sama diriku the next my project, the biggest project again terhadap PMI itu adalah bagaimana anak-anaknya bisa kita geser ke Jepang, bagaimana Ya anaknya gitu. bisa Itu kita menurut Anda. Itu menurut Anda, Bro. Tapi bapak-bapak kita yang ada di ya sana, itu yang kembali duduk lagi gitu. kembali lagi sesuatu yang sudah di luar batas kemampuan saya tidak akan mencampuri terlalu dalam ketika sesuatu itu tidak bisa saya raih ya tidak bisa Iya, uh, tapi gini, Bro. Setidaknya kita harus menyuarakan ini agar orang lain nggak bisa masuk dalam negara kita gitu. Udah full load negara kita. 270 juta loh. iya Itu di Papua susah. Itu ya maksud jadi saya. Nggak usah nambah-nambah urusan gitu. Jadi kita teriak ya. Sekali lagi kita Kita teriak. teriak aja gitu. Nah, kita teriak kepada mereka. Tapi nothing to do buat apa? Ya minimal gini bro. Sekarang kan kekuatan suara netizen itu sangat sangat luar biasa gitu ya. Gitu ya maksudnya. Ini Saya, sekarang kan lagi berselawiran ini. Semua saya pekerja migran juga lagi menyuarakan gitu. Mereka susah-susah cari uang di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, sementara dari negara lain masuk gitu. ya, Dengan makan Mak, dan mau cari tempat gitu. jadi
sekali lagi rasa iri itu muncul, kemudian kita berteriak meminta kamu harus merhatiin saya dong, pemerintah jangan Bukan merhatiin. rasa iri, tunggu, bentar. Saya potong, bro. Saya potong. Bukan rasa iri. Tapi ini harus kebijakan pemerintah. Karena benar-benar biar masyarakat kita disejahterakan dulu. Belum sejahtera loh masyarakat kita, bro. Belum sejahtera loh. Jangan dulu masukin orang-orang luar. Ya, Ini oke, wes. Kalimatnya saya rubah gitu loh. Jadi merasa bahwa kita harusnya lebih bisa diutamakan dibandingkan mereka gitu ya. Kita nggak ya, bisa sendiri ya. Jadi kita harus diperhatikan lebih dibandingkan yang dari luar karena kita bangsanya sendiri gitu lah. Kita penduduknya sendiri, kita orang Indonesia sendiri. Tapi apapun itu, saya itu menjadi manusia itu paling mengurangi atau paling membuat tidak bisa berharap kepada orang lain. Berharap hanya sama Tuhan. Saya tidak akan berusaha berharap kepada orang lain. Saya ini menjurus lagi ke pasal ayat-ayat lagi nih ya. lu kan gini loh. Jangan dulu Jadi menjurus ke ayat. Jangan dulu sekarang gini, menjurus ke ayat-ayat. saya Kita saya lagi saya memikirkan mengerti bangsa harapan. ini gitu. Keresahan Anda saya memahami, tapi keresahan itu tidak wajib. Sekali lagi keresahan itu kita tidak bisa mendorong mereka. So apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita perbaiki kualitas kita aja. Dengan kita memperbaiki kualitas dan kita membawa teman-teman kita ke arah yang lebih baik, yang benar, maka dengan sendirinya, ya kan, kita menjadi manusia yang lebih punya nilai dibandingkan kita hanya sekali lagi mengkritisi yang ada di sana, berteriak kepada yang ada di sana, melakukan something yang ada di sana. Jadi saya cenderung kembali lagi, kalau negara saya, pemerintahan negara saya itu hancur ataupun setidaknya mental dan moralitas dan apapun semuanya itu bergeser, saya tidak akan terlalu berpikir. Yang saya pikirkan adalah, oh hari ini aja saya di luar kan. Anda dan saya hari ini kan di luar. Oke, Itu oke, oke, oke. Saya salah ngerti. satunya, Saya ngerti. salah Saya satunya ngerti. kenapa ketika diajak saya berbicara ke arah yang lebih ke sana. Oh tunggu dulu. Mindset kita harus kita rubah. Oh, Bentar, bro. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju kalau dirimu ngomong gitu. Saya kan di luar. mm-mm, Saya kan di luar, nggak pusing dengan adanya gitu kan. Bisa kan mm-mm, gitu kan. mm-mm. Karena saya di luar. Kalau terjadi apa-apa dengan bangsa kami ada di luar. Bro, itu negara kita. Nanti kalau ada apa-apa dipenuhi dengan orang luar. Terus kitanya di sini, kita mau pulang juga. Jadi maksud Anda akan diam terus di luar negeri gitu. Ini kita tukar pikiran ini, bro. Gimana nih? Loh, iya, Gimana? iya, Gimana? iya. Kalau sekarang gini loh, sekarang persoalannya, ketika kita di negara sendiri kita tidak diberikan harga yang pantas, tetapi di negara luar kita diberikan harga yang pantas. Boleh kan? Eh, tapi enggak gitu pikirannya, bro. Bukan berarti gini, kita nih nggak dihormati di negara kita, terus kita masukin orang luar. No, Loh, itu tetap oh hak ya, kita. yang Gini. mereka tidak menghargai kita sebagai bangsanya sendiri, tapi mereka menghargai orang lain untuk masuk. Berarti kan yang salah bukan Nggak kita. setuju, nggak setuju, nggak setuju, Loh, nggak yang setuju, salah nggak setuju. bukan kita. Ibarat, Enggak. ibarat gini, bro. Gini. Bentar. Gini. Ini kita harus mempertahankan NKRI yang akan dikuasai orang luar. Gini, maksudnya mungkin orang berpikir, ah enggak, mereka kan cuma datang. Tapi tahu nggak, nanti mereka beranak cucu, udah banyak lagi kita yang orang notabene orang Indonesia sejati, kita yang di luar gitu, terus mereka di dalam gitu. Nggak setuju saya kalau itu. Ya, kalau ataupun kita itu capek-capek mikirin hal itu, ya, kita capek-capek mikirin hal itu, energi kita itu habis. Tapi setidaknya kita harus menyuarakan gitu kan. Iya, Kita harus a- menyuarakan a- gitu. ini di channel Anda boleh menyuarakan, tapi
Boleh nggak saya punya cara berpikir yang berbeda dari Anda? Kan boleh kan kita diskusi, bener kan? Ya, ya, makanya saya bilang kalau saya nggak setuju. Anda Ah, mungkin berpikir saya sudah enak di luar dan biarkan mereka dan enggak. Ibaratnya gini, bro. Ibaratnya gini, gini. mm, Tanah kita, tanah warisan kita, kita keluar ya. Terus orang datang, cuman pinjam, nanam ubi apa, terus diklaim itu punya mereka. Kan itu gila tuh. oke. Jadi seperti itu. Eh, nasionalisme Anda sangat besar sekali dan Anda mencintai bukan negara ya, bangsa Anda bagus. Tapi, Iya. tapi ketika saya bilang, ya ketika Oke. hari ini kita belum jadi apa-apa, kita teriak kepada mereka, apa sih Lundro ribut? Oke, Oke, gini, gini, oke, gini. ya Oke. saya ngomong dulu belum selesai, belum selesai. Ya, oke. Tapi kalau kita di luar negeri berjuang, terus kita kayak Erick Thohir, kira-kira nih, kita pulang, suara kita didengar nggak? Oke. Ngerti, ngerti. Tapi gini, Ya. minimal, Makanya oke, minimal. saya bilang lagi, saya kasih contoh lagi sekali lagi, saya kasih contoh lagi yang nanti arahnya juga kita mencintai bangsa dan negara. Kita kasih contoh lagi sekali lagi. Sekarang eh, Chandra Tahar, Chandra Tahar, salah satu menteri dulu, terus akhirnya keluar, itu kan punya warga negara Amerika. Dia punya bisnis di Amerika, bahkan dia punya paspor Amerika, ya kan? Begitu pulang, bicara tentang siklus pemerintahan semua, tersingkir. Sekolahnya nggak main-main loh. Satu, Chandra Tahar. Udah, kita nggak berbicara. Kita berbicara juga yang itu yang bikin mobil listrik. Siapa namanya? Yang punya Jalpos. Nah, dia bikin mobil, terus mobilnya kebakar, nggak ada emisi. Hmm. Kita bicara lagi Pak Jokowi menghasilkan SMK. Nggak tahulah dari apa mobil itu. Pak Jokowi jadi presiden pun itu tidak keluar. Kita berbicara Ardi B. Wiranata, pemenang Thomas Cup, kan Uber dan Thomas itu berapa kali berturut-turut. Dia malah menjadi pelatih bulu tangkis di Kanada. Oke. Nah, kita itu di luar itu dalam rangka membangun. Karena kita tidak bisa membangun di dalam, kita membangun di luar. Oke, adik saya ya selesai lulusan S3 dari Keio University di Jepang. Pulang ke alma maternya ITB. Tunggu dulu. Yang kemarin-kemarin belum naik. Jadi nanti kamu antri dulu. Coba. Oke. Saya sudah Kalau, saya sudah oke, banyak lanjut. belajar dari saya udah banyak belajar dari hal-hal yang seperti itu. Sehingga artinya kalau kita mau memperjuangkan di sisi itu ya sudah, lambungkan diri kita sampai tinggi, baru kita bicara nasionalisme lagi. Karena nasionalisme sehari-hari ini itu duit. Sekarang ya, sekali lagi. So simpel aja lah. Bapaknya bisa jadi presiden, ya kan? Anaknya bisa jadi gubernur, ya, bupati, wali Wali kota, kota. wali kota. Terus Sumatera Utara juga menantunya. Terus Medan. terus lagi, ini saya nggak membenci loh ya, ini saya nggak membenci, Iya. tapi Oke, oke. memberikan gambaran fakta-fakta yang terjadi. Kemudian yang terakhir, begitu anaknya presiden, langsung jadi ketua umum partai. Jadi kita harus di top manajemen dulu, baru kita bisa memasukkan idealisme. Jadi, ya, oke, oke, Kalau oke. Saya kalau terima. anaknya si Ganjar namanya Alam, barusan aku nonton juga, diwawancarai. Jadi
pemimpin Oke. itu ya kan punya privilege. Nah, itu loh. Ngerti, ngerti, ngerti. Tapi saya lanjut ya. Saya lanjut. Saya melihat dari pandangan saya terhadap Anda ini seperti udah akar pahit dengan adanya pemerintah ini gitu. Dengan ketidakadilan yang ada sampai dirimu berpikir gini, udah kita hidup aja di luar untuk memperkuat kehidupan kita dan sepertinya mau masa bodoh gitu. Masa bodoh aja dulu ya, begitu. Masa bodoh aja dulu kita perkuat apa yang ada nanti ke depan kalau udah naik ulang gitu. Tapi tapi menurut saya gini, Bro, setidaknya sekarang kita udah menyuarakan gitu. Siapa tahu 5 tahun depan kita nggak tahu ya. Duh, makanya itu yang kita setting. Buat teman-teman semua yang nonton Siapa ya. Iya, buat teman-teman semua ya. Siapa tahu ke depan ini ya, Ya, 2-3 tahun ke depan terus masih ada konten ini dan masih kita ada. menyuarakan Masih pokoknya. ada. Kalau ya, Sampai 5 tahun masih ada, saya pastikan. Konten ini. kalau menurut saya tuh tidak menyetujui ada orang luar masuk di negara kita. Itu Iya, menurut saya. boleh. Gitu. Anda menyatakan sikap boleh. Tapi Dari lebih baik. sekarang kita suarakan gitu. Nah, tapi lebih baik, saya ngerti. Tapi lebih baik energi kita. Itu kita gunakan untuk membangun fondasi kita Ya, yang kuat. Sekarang gini ya aja. minimal 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 gini bro, minimal gini. Setidaknya kita ini udah berusaha Hmm. untuk menyuarakan gitu, biar bangsa kita tetap utuh gitu, nggak ada lagi ke depan seperti apa maksudnya. Jadi buat saya tuh lebih lebih cenderung kepada pemerintah nih buang-buang uang, mendingan fokus aja di dalam kita gimana untuk mengembangkan kita gitu ya, terutama juga kayak kita pekerja migran. Uang itu buat biaya kita gitu, BLK yang sesuai undang-undang katanya pemerintah daerah harus mengeluarkan untuk biaya pelatihan kita gitu. Kok kasih makan orang lain gitu? Maksudnya itu Saya keresahan nggak, saya, Bro. saya ngerti. Anda itu apa? Pejuang sekali lagi ya. Eh, teriak, pokoknya saya mau teriak gitu kan. Pokoknya mau kalian dengar mau enggak, pokoknya kalian jangan melakukan ini. Saya mengerti. Makanya kenapa saya suruh Anda untuk bikin konten. Kembali lagi ke ayat 1. Loh, iya, jadi gini loh. Anda Oke, membantu oke, saya teman-teman terima. membantu teman-teman itu sekali lagi ya membantu teman-teman semuanya untuk ngurusi overcharging, ngurusi BPJS, ngurusi apalah apalah yang dokumen yang dari sana dan sini. Melihat energi. Jadi melihat energi itu oke, tapi sekali lagi dirimu tahu harus punya batasan sampai di mana. Kalau sekedar kita konten, ya kita konten. Keresahan hati kita kan yang penting kita luapin kan. Iya, Kita konten, oke. Tapi yang jauh lebih penting ada sekali lagi kita yang membuat kita jauh itu bukan keilmuan kita. Yang membuat kita jauh bagaimana mendeliver cara berpikir kita untuk bisa diterima sama yang lain. Kan itu yang membuat benar. kita jauh. Nah, bagaimana kita mendeliver, mengirimkan sinyal, ya, Oke. pemberontakan, mengirimkan sinyal kita nggak setuju, mengirimkan sinyal itu, ya kan? Sekarang udah banyak media yang mau kita pakai, itulah yang kita gunakan gitu. Ya sudah kita bersuara aja. Kalau ada yang memahami cara berpikir kita, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, setidaknya kita jadi manusia itu sudah berjuang apa yang saya mampu, apa yang saya bisa. Jadi ada bagian-bagian yang ketika dirimu kencang ke sana, saya justru enggak. Kan bisa Iya, begitu. saya tahu. Nah, Iya, jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan realita kita ya. ya, Dirimu ya. dengan pemikiran, saya dengan pemikiran saya bisa kan maksudnya Iya, gitu, nggak iya. apa-apa gitu. Tapi Tapi kembali lagi seperti saya bilang tadi bahwa ya setidaknya kita sudah menyuarakan kan gitu. yang terpenting adalah bagaimana menyiapkan Anda untuk bisa duduk di sana dan teriak-teriak gitu. Itu yang paling penting. Insya Allah. Loh iya, kan kayak gitu. Adian Napitupulu coba Ya, ditawarinnya, setidaknya gini. ya dia kalau dirimu melihat eh,
dia bisa masuk di kursi DPR itu dan dananya tahu sendiri seperti apa. Saya nggak mendiskreditkan. Terus dia juga pejuang 98 ya Anda tahu juga. Terus dia ditawarin kamu boleh duduk tapi agak rapiin dikit bisa nggak? Kita mau ketemu seseorang berpakaian rapi, sopan dikit lah. Loh, harus ada tata yang seperti itu. Dan ketika saya ngomong dengan Anda kan Anda nggak harus seperti itu saya bilang kan. Anda sudah tahu sendiri postur dan porsinya. Kan sebenarnya jauh lebih baik. Tinggal bagaimana kitanya memperkuat pondasinya untuk ke sana. Oke, 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 Jadi oke. hari-hari ini Oke. masalah-masalah hari ini kita simpan nggak apa-apa buat energi, buat bahan Ya, kita nanti ketika kita udah pantas baru kita bisa berbicara dengan apa yang ingin Anda. Makanya kita cari privilege tadi apa yang disampaikan sama si Alam anaknya Pak Ganjar tadi. Ya, sekarang iya, udah benar-benar. generasi penerusnya kan ngomongnya luar biasa, ya Iya, kan? Aku luar aku biasa. Maksudnya, aku baru ngelihat yang kalau Kaisang, kalau si Gibran kan dia pengusaha, iya, iya, kan benar. Tapi basicnya kalau, semua pengusaha. iya, Nah, akhirnya benar-benar. walaupun pengusaha pun ketika bapaknya ada posisi kan ya tetap pengusaha. Wong si Memang, Kaisang, memang Kaisang kan mengakui, privilege itu kan ngakui. Ya, privilege. uh, Privilege itu penting. It's bisa important. bisa apapun aku jualan pisang, jualan apa semuanya, tapi Iya, memudahkan, memudahkan. kalau bapakku nggak presiden ya aku Gitu mungkin nggak ya. akan seperti ini. Dia mengakui ngomong Iya, kayak. benar, Nah, si Alam juga punya benar, nalar, benar. punya pemikiran. Akhirnya ketika bapaknya orang yang oke ya, dia diwawancarai bahkan sama langsung Najwa, Rosi. Lah sedangkan kita mau diwawancarai sama mereka. Persoalannya itu kita sebagai siapa? Orang yang Siapa, siapa nah yang kita gitu yang ya. yang 120K aja baru Pak Uya Kuya ya kan. Setelah Pak Uya Kuya baru Iya, Bapak BP2MI ya kan. Apa kabar kita yang iya, begitu? benar. Jadi sekali lagi saya tidak ingin mematahkan apa yang menjadi Anda yang ingin keresahan yang ingin Anda suarakan, tapi sekali lagi Ya, hari ini kembali lagi. Jadi, kita kembali lagi suarakan kita bicara tentang Rohingya ini, kan? Intinya kita nggak setuju. Ada orang dari luar datang tiba-tiba kucuk-kucuk makan, minta tempat dan lain-lain gitu. Bukan karena kita nggak ada kasih, nggak ada peri kemanusiaan gitu. Tapi pada intinya kita nih negara kita belum baik-baik aja gitu. Di Papua pedalaman sana banyak orang miskin bro. Saya pernah menangani anak-anak. Saya punya taman bacaan di Banggai Kepulauan, Kepulauan bro. Di sana nggak ada air bersih, kita bawa air aqua ke pedalaman itu. Saya punya taman bacaan di sana gitu. Udah merasakan sekolah pun belum layak gitu waktu itu. Jadi saya merasakan gitu orang-orang yang di luar sana tuh susah mendapatkan hal-hal yang kayak makan banyak. Kita tuh dulu bro, kalau bawa makanan susu, daging ayam tuh mereka rebutan loh. Makanya saya lihat lo ini jauh nih, udah jauh nih pemerintah nih. Kalau ya udah memikirkan orang lain, ya sementara udah bangsa kita masih susah. Gitu aja maksud saya. kita kita siapkan ya kan hati Anda yang mulia yang baik kita akan siapkan ya. Doakan saya untuk Asik. jadi bohir yang cepat gitu. Ah, Intinya kan seperti itu. Ya, kita nih supaya apa supaya gimana gimana nih ngehalu atau supaya gimana Anda nih supaya untuk Anda menjadi saluran berkat yang jauh lebih banyak. Nah, asik. masuk kan? Oke, masuk masuk. Jadi intinya teman-teman sobat migran dimanapun kalian Ya, berada Anda tidak atau setuju. siapapun kalian, Dan kalau saya pemerintah, nggak setuju saya, terserah kalian yang ada. intinya saya kalau saya masa bodoh. Nah, kalau sana masa bodoh karena dia menjurus ke ya masa bodoh aja lah gitu ya. Saya Karena punya dia nggak visi sendiri. memikirkan Saya gitu. punya sesuatu sendiri Iya, yang nantinya akan dia saya punya pemikiran sendiri. siap. Oke? Iya. Oke, jadi Mantap. kira-kira seperti itu teman-teman semua. Ini adalah pembahasan yang sangat, aduh pusing, pusing gitu ya. Khususnya pusing memikirkan bangsa kita, teman-teman semua. Tapi nggak apa-apa. Jadi bersyukur kalian semua yang ada di luar negeri yang sementara kerja ya. Kita bersyukur. Seperti kata Mas Bro
dia masa bodoh karena dia ada di luar negeri, nggak mikirin tentang bahasa Indonesia. Ya, kalau saya nggak, tetap mencintai NKRI, saya nggak mau ada orang yang memasuki gitu dengan makan enak, terus minta tanah dan lain-lain, nggak setuju. Oke, jadi mungkin sampai di sini ya Oke, perbincangan kita. sip. Tetap semangat, bye-bye. Bye.